Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan juga Ibu yang sudah menyempatkan hadir pada pertemuan kelompok kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mulai masuk Bu ke modul 5, yaitu tentang kesejahteraan sosial. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas ataupun kita akan berdiskusi tentang disabilitas. Nah, perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwasanya disabilitas itu memiliki ragam dan tingkatan disabilitasnya. Nah, di sini mengenai ragam disabilitas itu, yang pertama ada yang namanya disabilitas fisik. Yang mana disabilitas fisik ini seperti halnya seseorang yang kehilangan anggota badannya. Mohon maaf, seperti contohnya adalah seperti kehilangan anggota badan, salah satunya misalkan tangan, kaki, ataupun hal yang lainnya. Terus yang selanjutnya ada yang namanya disabilitas mental, yang mana disabilitas mental ini itu yang sering kita bilang dengan hiperaktif, anak yang hiperaktif. Terus yang selanjutnya adalah disabilitas netra, yang mana dia yang tidak bisa melihat ataupun kehilangan fungsi penglihatan. Terus yang selanjutnya adalah disabilitas rungu dan bicara, orang yang kehilangan fungsi pendengaran ataupun kesulitan untuk berbicara. Dan selanjutnya adalah disabilitas intelektual ataupun yang sering disebut dengan Down syndrome, yang mana disabilitas ini yang sering kita sebut yaitu dengan orang yang memiliki keterbelakangan mental. Nah, terkait disabilitas, perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwasanya mereka yang menyandang disabilitas itu memiliki keinginan yang sama dengan kita, yaitu ingin diperlakukan sama dan tidak ingin didiskriminasi ataupun dikucilkan. Nah, kenapa hal tersebut kenapa dengan hal tersebut? Karena jika seorang penyandang disabilitas tidak mendapatkan dukungan dari lingkungannya, maka dia akan terkena dampak psikologis. Contohnya adalah seperti merasa rendah diri, malu dengan sekitar. Terus yang kedua, sensitif. Yang selanjutnya adalah tidak bersemangat dan lain sebagainya. Maka dari itu, jika misalkan di daerah sini ataupun di tetangga Bapak dan Ibu semuanya ada seseorang yang memiliki penyandang disabilitas, maka harus diberikan semangat, jangan pernah dikucilkan ataupun didiskriminasi. Nah, terus selanjutnya perlu Bapak dan Ibu juga ketahui bahwasanya dari berbagai macam penyandang disabilitas tersebut ada disabilitas yang tidak dapat direhabilitasi dan selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, untuk penyandang disabilitas ini adalah penyandang disabilitas dengan kategori berat. Nah, di sini ada flip chart ya. Nah, penyandang disabilitas berat. Penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari, dan atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Nah, untuk contoh penyandang disabilitas berat ini adalah seperti halnya anak ataupun orang yang memiliki disabilitas lumpuh layu. Nah, orang yang lumpuh layu itu memang tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Dia membutuhkan orang lain untuk melakukan kegiatan sehari-harinya. Karena yang lumpuh layu itu semua badannya
lumpuh, tidak bisa digerakkan. Nah, itulah contohnya seperti penyandang disabilitas berat. Tapi itu hanya salah satunya. Memang untuk penyandang disabilitas berat ini banyak sekali contoh-contohnya. Namun ketika misalkan ada orang yang memang tidak bisa, yang dikategorikan disabilitas dan tidak bisa menghidupi dirinya sendiri, dan dia membutuhkan bantuan dari orang lain, maka itulah yang disebut dengan penyandang disabilitas berat. Nah, jadi seperti itu ya Bu, terkait tentang ragam dan tingkatan disabilitas. Nah, mungkin untuk pembahasan kali ini dicukupkan sekian ya, karena materinya juga sudah selesai. Namun apabila misalkan sebelum kegiatannya ditutup ada yang mau ditanyakan dulu Bu? Oke, kalau misalkan tidak ada yang mau ditanyakan, pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.